3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4, 7, 8, 9. Ledakan. Napas tertinggi jangka menengah keluar dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen penuh dengan asal tertinggi jangka menengah yang mengerikan. Seluruh tubuhnya menjulang tinggi, seperti dewa yang berdiri di langit dan bumi. Dia tak terkalahkan. Di tubuhnya, asal tertinggi jangka menengah melonjak dan berubah menjadi semua jenis rune, kekuatan magis, bagus. Seperti itu bisa meledakkan dunia. Ini adalah penggunaan darah Raja Kegelapan oleh Qin Chen untuk menyempurnakan asal-usul di puncak Zuwu secara menyeluruh dan mengubahnya menjadi semacam kekuatannya sendiri. Transformasi ini bukan menelan langsung sumber tertinggi Zuwu Feng jangka menengah Qin Chen dan menjadi kultivasinya sendiri, tetapi beberapa disimpan seperti jimat yang ditampilkan oleh 4 master tertinggi gerbang si Candy sebelumnya, dan kemudian dilepaskan langsung saat menghadapi musuh. Berangkat. Awalnya, yang paling menguntungkan adalah melahap langsung asal-usul Zuwu Feng dan mengubah asalnya menjadi kultivasinya sendiri. Namun, kultivasi Qin Chen belum menembus yang tertinggi dan belum sepenuhnya siap. Jika dia menelannya dengan gegabah, dia mungkin tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Kecuali dia telah menembus alam tertinggi, dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan sumber tertinggi jangka menengah pihak lain ke dalam kekuatannya sendiri. Kalau tidak, paling tepat dan nyaman untuk menyimpannya langsung seperti sekarang. Dengan cara ini, dalam sekejap, Qin Chen memurnikan yang tertinggi jangka menengah, monster tua, tuan tua dan Zuwu Feng di gerbang si Candy. Sejak saat itu, yang tertinggi tiada taraf ini tidak ada lagi di dunia ini. Pencapaiannya, petualangan yang tak terhitung jumlahnya, ratusan juta tahun latihan keras dan pengalaman tempur semuanya diambil oleh Qin Chen tanpa meninggalkan jejak. Ini. Pada saat ini, banyak wali dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan histeris dan menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang kuat tertinggi jangka menengah langsung disempurnakan oleh seorang pemuda seperti Qin Chen. Adegan seperti itu sangat luar biasa sehingga pikiran mereka hampir tenggelam. Bagaimana bisa ada orang mesum seperti itu di dunia ini? Tidak, Tuan Zuwu Feng terbunuh. Ayo pergi. Ketika 3 master tertinggi dari gerbang Kaisar Batu melihat pemandangan ini, ketakutan yang tak ada habisnya juga muncul di hati mereka. Ketiga orang itu meraung dan meraung bersama, mata mereka merah karena darah. Dan seluruh orang itu gila. Mereka melakukan serangan paling mengerikan dan mencoba melarikan diri ke sini. Mau pergi? Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangan besarnya. Dia melihat pelangi gelap, mengepung 3 guru tertinggi. 3 pemimpin tertinggi itu tampak marah dan memberontak dengan gila-gilaan. Satu persatu, kekuatan tertinggi melonjak ke langit, yang benar-benar bisa meledakkan dunia. Tapi tidak ada gunanya. Di depan Qin Chen, orang kuat tingkat tertinggi awal tidak cukup melihat. Mereka mendengar tiupan. 3 master tertinggi langsung dijebak oleh Qin Chen dan ditarik ke tubuh Qin Chen seperti ayam. Asal tertinggi yang bergulir disimpan di dunia yang kacau oleh Qin Chen. Setelah semua ini, Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti iblis. Qin Chen bergerak. Sebentar lagi, Zuwu Feng, 4 maha guru dan orang kuat lainnya langsung ditekan dan dibunuh oleh Qin Chen, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Apa asal-usul anak laki-laki ini? Kapan orang mesum itu muncul di tanah suci Sikong? Kenapa kamu tidak pernah melihatnya? Juga dengan kekuatan sendiri, bunuh Zuwu Feng, orang kuat tua dari gerbang kaisar yang goyah, dan hancurkan 4 orang kuat tertinggi. Cara dan kekuatan seperti itu mengerikan. Mereka jauh dari kuno dan hari ini. Gerbang si Candy awalnya ganas, tapi sekarang tidak ada yang selamat. Bahkan Zuwu Feng langsung diledakkan dan disempurnakan. Seorang pria kuat di dekat gerbang suci jurang menyusut, seolah takut terkontaminasi dengan nafas Qin Chen, dan ditatap oleh dewa pembunuh yang mengerikan. Ya, itu sangat kejam. Pria kuat lainnya juga menahan napas, seolah-olah Qin Chen adalah binatang buas kuno. Dia bisa membunuh Zuwu Feng di tempat, yang bukan ranah yang bisa ditebak orang biasa. Apa kekuatan pihak lain? Pertengahan puncak tertinggi, tapi dia masih sangat muda. Kekuatan tahun tidak kuat. Jelas, usia tulang tidak lama.
Itu adalah kebanggaan dunia yang sesungguhnya pantas saja si Kongzhen dan rombongannya berani membobol gerbang suci Lin Yuan kita. Dengan kekuatan dan sarana seperti itu, saya khawatir dua orang ini dapat dilawan kecuali semua orang kuat di gerbang suci Lin Yuan siap bertarung sampai mati. Meski begitu, harus ada sungai darah. Mayat ada di mana-mana. Pemimpin sekte pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Gerbang suci Lin Yuan kita tidak memiliki keluhan satu sama lain. Pihak lain juga secara khusus datang ke gerbang suci Lin Yuan kita. Kita harus meminta sesuatu dan tidak akan terburu-buru. Pada saat ini, pelindung Mikong Dharma takut air akan naik. Lagi pula, orang ini membawa pihak lain masuk. Banyak orang kuat melihat pelindung Mikong Dharma dengan mata berbinar. Melihat ini, pelindung Gusuye dan Jidi Dharma sangat khawatir. Jika pelindung Mikong Dharma disukai, mereka akan mendapat masalah di masa depan. Segera, wakil kepala pintu Gusuye melangkah maju dan Leng Ham berkata, "Ham, mengapa air naik dan perahu naik untuk melindungi Dharma? Ini melanggar aturan dan harus dihukum karena membobol pintu suci Lin Yuan saya tanpa izin." Ya, orang-orang di tanah suci Sikong terlalu sombong. Mereka tidak hanya menyakiti kita sebelumnya, tetapi juga membunuh yang kuat seperti Zhu Feng dari gerbang Kaisar Shiken. Begitu mereka mendapatkan kekuatan, kami takut kami yang akan diserang berikutnya. Gerbang suci jurang, pelindung Dharma Juadi juga berkata dengan ganas, "Saya ingin mengatakan bahwa selama orang ini masih berada di markas gerbang suci Lin Yuan kami akan langsung mendesak formasi Tianfeng. Semua ahli gerbang suci Lin Yuan kami akan bergandengan tangan dan membunuh kedua orang ini di bawah kepemimpinan pemimpin sekte. Kalau tidak, nasib buruk akan terjadi. Kami berada di dekat gerbang suci jurang. Setelah membunuh gerbang Kaisar Tanda Batu, target selanjutnya dari tanah suci Sikong pastilah kita. Pelindung Dharma Juadi, Anda mencoba membuat gerbang suci Lin Yuan kami jatuh ke tanah malapetaka abadi." Pelindung Dharma Mikong mengubah warnanya dan buru-buru berkata, "Pemimpin sekte, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosong mereka. Tanah suci Sikong datang dengan itikat baik. Kita tidak boleh membawa ahli seperti itu. Untuk kebalikan dari kita, Mikong benar untuk melindungi Dharma." Tianweng tua yang tak bernyawa juga berkata, "Tuan, si Kongzhen dan orang-orang muda di sekitarnya telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Gerbang suci jurang bisa membuat keputusan yang salah." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Jika pihak lain benar-benar bermusuhan, kami akan bertarung sampai mati. Tapi sekarang, setidaknya kita bisa melihat bahwa pihak lain ingin berbicara dengan gerbang suci Lin Yuan saya. Jika kita melakukannya, jika kita bisa membunuh pihak lain, itu adil, tapi jika kita bisa biarkan mereka melarikan diri, apa yang akan kita hadapi? Balas dendam tanpa akhir. Aku berada di dekat gerbang suci jurang di benua batu giok hitam. Aku seharusnya melakukan penebusan." Bab 4790. Tidak perlu impulsif. Kalau tidak, setelah pihak lain melarikan diri, dengan kekuatan si Kongzhen dan yang muda Bung, saya khawatir tidak ada yang akan menjadi lawan mereka kecuali Anda, pemimpin sekte. Di masa depan, para murid dari gerbang suci tidak akan bisa bergerak. Saya khawatir cepat atau lambat mereka akan mati bersih. Orang tua Tianweng berbicara berulang kali dengan nada tulus, sepenuhnya dari perspektif gerbang suci jurang. Dia melanjutkan, "Sekarang, jika pihak lain benar-benar datang dengan itikat baik, mengapa kita tidak bekerja sama dengan itikat baik, yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan gerbang suci Lin Yuan? Silakan belajar dari pemimpin sekte." Orang tua Tianweng memandang Lin Yuan tertinggi, dengan ketulusan dalam ekspresinya. "Jangan khawatir, Patua Tianweng." Gusuye berteriak dengan marah, "Tuan, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil kesempatan. Jika Anda melepaskan pihak lain, itu akan menjadi kerugian." Alaramis, sebelum Maha Guru Lin Yuan dapat berbicara, tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Qin Chen yang datang selangkah demi selangkah. Dia menelan beberapa master tertinggi. Nafasnya seperti lautan, dan matanya seperti dua putaran matahari yang gelap dan membara. Dengan setiap langkah turun, tanah akan mulai mengaum, dan seluruh orang itu seperti dewa, mendekati kehampaan. Di sampingnya, si Kongzhen berdiri dengan hormat dan mengikutinya. "Hahaha, selamat, teman kecil. Selamat untuk Tuan Sikong. Aku mengaguminya karena berhasil menebas musuh.
Maha Guru Lin Yuan tertawa dan maju dengan sikap hangat. Namun, Qin Chen mengabaikan Maha Guru Lin Yuan, dan matanya tertuju pada Gu Suye. Untuk sesaat, Gu Suye tampak ditatap oleh Dewa Kematian. Rambutnya yang dingin berdiri dan merinding menutupi tubuhnya. Tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Qin Chen saling memandang dengan dingin dan berkata dengan dingin, tampaknya Guntur Ben Sao sebelumnya berarti tidak membiarkan Anda memahami kekejaman hal ini. Apakah menurut Anda Ben Sao datang untuk berdiskusi dengan Anda kali ini? Tidak, Ben datang ke sini kali ini waktu hanya untuk melihat sikap Anda terhadap gerbang suci jurang. Tapi, Ben Sao sangat kecewa karena masih ada orang yang begitu cuek pada zamannya. Apa yang kamu katakan tadi? Bergandengan tangan untuk menangani Ben Sao dan membunuh Ben Sao di sini? Lucu, kalau begitu, aku tidak bisa tidak membunuhmu. Suara itu jatuh, dan embusan nafas tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Gu Suye sedingin ular berbisa. Dia meraung histeris, tapi hatinya sangat gembira. Jika bocah itu berani melakukannya sendiri, pemimpin sekte mungkin harus melakukannya sebagai upaya terakhir. Pada saat itu, seluruh gerbang suci Lin Yuan akan berdiri. Kebalikan satu sama lain. Memikirkan hal ini, malam virtual kuno tiba-tiba muncul dengan cahaya gelap, dan malam virtual tanpa akhir langsung turun. Nak, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan ketika kamu membunuh orang-orang dari gerbang kaisar yang goyah? Gerbang suciku ke jurang bukanlah tempatmu untuk menjadi liar. Saat suara itu jatuh, Gu Suye berteriak dengan marah dan membunuh dengan tinjunya. Dewa virtual besar tiba-tiba muncul di kepala Gu Suye dan membunuh Qin Chen. Ledakan. Sosok luhur Susen langsung meninju Qin Chen. Melihat ini, Maha Guru Lin Yuan mengubah wajahnya sedikit dan minum dengan keras. Malam kosong kuno, berhenti. Gu Suye terus berteriak, Tuan, apa yang kita ragukan? Putra ini sangat sombong. Sekarang setelah dia menembak, dia akan langsung membunuh orang ini untuk mengejutkan keagungan kedatanganku ke gerbang suci jurang maut. Tinju mengaum, tinju Gu Suye, membakar hidupnya dan datang langsung ke Qin Chen. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Qin Chen. Bahkan Zhu Wufeng mati di tangan Qin Chen. Kekuatannya masih selisih dengan Zhu Wufeng. Dia tidak bisa menjadi lawan Qin Chen, jadi dia harus mulai duluan. Sepertinya kamu harus mati. Qin Chen mendengus dingin, dan roh pembunuhnya memenuhi udara. Pada saat dewa virtual meninju dirinya sendiri, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, Qin Chen meninju. Bayangan Dewa Maya yang ditampilkan oleh malam maya kuno langsung dipatahkan dan ditinju oleh Qin Chen. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan tinju Qin Chen menyapu dan mengenai dada Gu Suye. Puff, darah beterbangan. Gu Suye tertiup angin, tergeletak di tanah dan meludahkan darah. Pernah menjadi wakil pemimpin gerbang suci Lin Yuan, dia terluka parah akibat pukulan. Qin Chen melangkah maju dan terus menggenggam malam virtual kuno dengan satu telapak tangan. Antara langit dan bumi, energi nyata tak terbatas dipadatkan oleh Qin Chen dan berubah menjadi telapak tangan besar, langsung menutupi malam virtual kuno. Tuan, tolong berhenti dan katakan sesuatu. Maha Guru Lin Yuan bergegas membuka mulutnya, tubuhnya bergoyang, dan langsung muncul di depan Qin Chen. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia ingin menghentikan Qin Chen. Gu Suye tidak mendengarkan perintah. Tapi bagaimanapun, dia juga seorang pria di dekat gerbang suci jurang. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen membunuhnya? Lin Yuan tertinggi, maukah kamu menghentikanku? Qin Chen mendengus dingin. Di hadapan tangan tertinggi Lin Yuan, dia tampak tidak bergerak. Tubuhnya terkejut, dan kekuatan bergulir dari kekuatan tertinggi jangka menengah telah bangkit dari tubuhnya. Banyak kekuatan magis dan aturan terus dipadatkan di tinju Qin Chen, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan tinju yang menjulang tinggi, menyapu. Nafas langit dan bumi yang menakutkan terungkap, seolah-olah itu bisa merobek dunia, berubah menjadi bayangan virtual dari gunung suci kuno, dan bergemuruh dan hancur. Tekan. Maha Guru Lin Yuan mengubah warna kulitnya dan buru-buru berkata, tolong tenang, Tuan. Itu adalah kesalahan saya di gerbang suci Lin Yuan. Ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Diskusikan? Tidak ada yang perlu didiskusikan. Ben Sao berkata bahwa siapapun yang berani tidak mematuhi Ben Sao akan mati. Ledakan.
Kedua tinju bertabrakan dalam kehampaan. Kekuatan sihir yang diberikan oleh Maha Guru Lin Yuan berubah menjadi jerat. Lingkaran cahaya tampaknya memblokir 3000 dunia, mencoba menghancurkan serangan Qin Chen. Pedal-pedal, di bawah kekuatan besar ini, Maha Guru Lin Yuan mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, dia sangat mengetahui kengerian Qin Chen dan mengapa KTT Zhuwu jatuh ke tangan Qin Chen. Dia meraung, gerbang suci akan datang. Berdengung. Sebuah portal batu kuno dan sederhana tiba-tiba muncul, yang merupakan harta karun utama gerbang batu Lin Yuan dari Lin Yuan. Dikatakan bahwa gerbang batu ini dapat berkomunikasi 33 langit dan bumi, dan mengandung misteri alam yang tak terbatas, yang sangat luar biasa. Benar saja, portal nyata ini muncul, dan bayangan virtual gerbang batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Bayangan virtual gerbang batu ini sepertinya berada di dunia lain, dan menyebar ke kedalaman ruang dan waktu. Itu adalah gerbang batu Lin Yuan dari pemimpin sekte. Portal ini dapat mengomunikasikan 33 kekuatan langit dan bumi, dan dapat menarik serangan musuh ke dalam 33 bayangan virtual. Itu tak tertandingi. Dengan portal ini, pemimpin sekte bisa menjadi tak terkalahkan. Suara percaya diri dan ekstasi terdengar satu demi satu. Tuan, tolong hentikan. Mudah untuk didiskusikan. Saya tidak punya rencana untuk menjadi musuh Anda di dekat gerbang suci jurang. Bab 4791. Gu Suye yang menembak dirinya sendiri sebelumnya. Jangan khawatir, saya akan menghukumnya dengan baik. Ketika gerbang batu Lin Yuan datang, Maha Guru Lin Yuan penuh percaya diri dan berkata dengan suara yang dalam, dengan postur alami dan tidak terkendali. Gerbang batu Lin Yuan, harta karun tertinggi, tapi Qin Chen tidak bergerak. Matanya tertuju pada gerbang batu yang berat dan tiba-tiba mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Ben Shao dengan gerbang batu? Tubuh Qin Chen terkejut, dan nafas surga tiba-tiba mekar. Pada saat ini, Qin Chen penuh dengan ki pembunuh, benar-benar seperti dewa iblis. Di matanya, pelangi ilahi meledak, seolah-olah bintang-bintang hancur, matahari dan bulan berputar mengelilingi dunia, dan ancaman berat naik ke langit dan menyapu dunia. Menghadapi gerbang batu di dekat jurang, Qin Chen senang dan tak kenal takut. Dia maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah jatuh, dunia bergetar. Qin Chen menatap malam kosong kuno dan berkata dengan suara dingin, siapapun yang berani memprovokasi kecil ini akan mati. Ledakan. Tangan besar Qin Chen menjulur keluar. Itu benar-benar matahari dan bulan, dan dunia kehilangan warnanya. Sebelum malam kuno, dia gemetar. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, pikirannya bergetar dan tubuhnya terasa seperti runtuh. Tuhan, tolong bantu saya. Dewa malam Gusu ketakutan, histeris, dan meraung ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu galak. Dia bisa menyetrumnya dengan peluru di antara jari-jarinya, dan dia tidak menahan sama sekali di depan master pintu dan di gerbang suci Lin Yuan. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Manusia surga. Ini adalah penjahat maniak. Berhenti. Melihat ini, Maha Guru Lin Yuan tiba-tiba meraung, mengerutkan kening dalam-dalam, dan terlihat tidak senang. Karena Qin Chen sangat gila, dia berbicara dengan baik. Siapa yang tahu bahwa Qin Chen masih sangat sombong, yang tidak memperhatikan atasan Lin Yuan-nya. Dengan raungan, gerbang batu Lin Yuan di depan Maha Guru Lin Yuan tiba-tiba meledakkan kekuatan kekosongan yang berat, dan kekuatan magis yang besar mulai mendesak. Tampaknya nyanyian Brahmana dari kerajaan Tuhan terdengar di antara langit dan bumi. Melihat hal ini, Juadi pelindung Dharma juga meraung. Semua orang telah melihat bahwa pria ini terlalu sombong dan lancang. Dia tidak mengikuti tindakan tuannya untuk menekan pria ini dan memperkuat reputasi saya di gerbang suci jurang maut. Sambil membuka mulutnya, pelindung Jidi Dharma bergegas ke langit dan meraung. Kekuatan tertinggi di tubuhnya sedang bergulir dan ingin melancarkan serangan kuat pada Qin Chen. Di sampingnya, pelindung dan sesepuh Dharma yang terkenal, seperti pelindung Dharma Siuyi dan sesepuh bermata seribu, tergerak olehnya, dan napas berat keluar dari mereka. Kalian semua berhenti. Guru tertinggi Lin Yuan bahkan mengubah warnanya dan meraung, boom, kekuatan yang mengerikan bangkit, tetapi menghentikan para tetua bermata seribu dan yang lainnya untuk mengambil tindakan.
Sebab, hingga saat ini, dia masih tidak ingin memperkeruh situasi, hanya ingin menyelamatkan Gu Xuye. Setelah menjadi besar, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya, dia akan bergandengan tangan dengan Si Kongzhen. Bahkan jika dia bisa menekan kedua orang ini, darahnya akan mengalir ke sungai di dekat gerbang suci jurang. Boom, boom, kekuatan gerbang batu yang berat memenuhi udara. Tetua bermata seribu dan yang lainnya mundur satu demi satu dan bahkan berhenti. Melihat ini, Si Kongzhen, yang sedang mendesak istana iblis Kun, mencibir. Serangan teroris yang ingin dia lawan kapan saja sangat terkendali dan tidak bergerak. Ini seperti naga yang menyatukan napasnya dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Berdengung. Pada saat yang sama, Mahaguru Lin Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, tolong hentikan. Lagi pula, ini adalah gerbang suci Lin Yuan saya, dan malam virtual kuno juga merupakan gerbang suci Lin Yuan saya. Wakil pemimpin sekte, langkahmu adalah sepenuhnya menentang gerbang suci Lin Yuan kami. Saya, Mahaguru Lin Yuan, dapat meyakinkan Anda bahwa Yang Mulia akan memberi Anda penjelasan." Mahaguru Lin Yuan memasang tampang tegas di kepalanya. "Jelaskan." Ben Shao tidak membutuhkan penjelasan apapun. Ben Shao mengatakan bahwa jika orang ini berani memprovokasi Ben Shao, dia akan mati. Keagungan Ben Shao tidak bisa dinodai. Cepat pergi. Ben Shao mungkin membiarkan masa lalu berlalu, jika tidak, Anda tidak perlu. Itu ada di dunia ini. Qin Chen sangat mendominasi. Dia seperti setan. Telapak tangannya menonjol dan mengaum, dan dunia hancur. Kekosongan yang berat, rusak lapis demi lapis, tidak ada bandingannya. Mengabaikan gerbang suci tertinggi Lin Yuan, kita juga harus membunuh Gu Xuye. Lancang. Mahaguru Lin Yuan akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Tangannya menunjukkan kekuatan sihir yang besar. Sumber kegelapan yang pekat berubah menjadi semburan dan memasuki gerbang batu Lin Yuan dalam sekejap. Berdengung. Di ujung gerbang batu, tampak sosok yang menjulang tinggi. Itu seperti Tuhan selama berabad-abad. Itu datang dengan pukulan ke Qin Chen. Di bawah tinju itu, segala sesuatu di langit dan bumi berubah menjadi semburan dan menghilang. Gemuruh menutupi empat arah, dan langit dan bumi berubah warna, sehingga benar-benar meledakkan serangan Qin Chen. Pada saat ini, dengan restu dari gerbang suci Lin Yuan, momentum tertinggi Lin Yuan melonjak ke langit dan berada dalam kekacauan yang mengerikan. Itu lebih kuat dari Zhu Feng sebelumnya? Pemimpin sekte marah. Ini adalah gerakan pembunuhan sebenarnya dari 10.000 bayangan batu. Dewa batu datang dan menghadap ke gerbang batu jurang. Bocah itu terlalu sombong. Pemimpin sekte telah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu langkah. Apakah menurutmu pemimpin sekte itu takut padanya? Apakah dia harimau atau naga? Ketika aku berada di dekat gerbang suci jurang maut, aku harus mengenali situasiku dan tidak melakukan apapun untuk mencari kematian. Semuanya sudah siap. Selama pemimpin sekte memberi perintah, kita akan membunuh bocah itu bersama-sama. Banyak wali dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan terus-menerus terjalin dalam kehampaan. Mereka berbicara satu sama lain, mata mereka berbinar, dan sumber tubuh mereka melonjak. Mereka siap mendesak barisan dan meluncurkan serangan guntur kapan saja. Selain itu, Si Kongzhen sedikit menyempitkan pupilnya dan merasakan sedikit ketakutan. Kekuatan tertinggi Lin Yuan bukanlah masalah kecil. Setidaknya antara Bozong dan dia. Oleh karena itu, dia diam-diam sangat menginspirasi dan siap membantu Qin Chen kapan saja. Menghadapi pukulan dahsyat dari Mahaguru Lin Yuan, Qin Chen senang dan tidak takut. Dia tertawa dan terlihat kedinginan. Hahaha, apakah Dewa Batu itu datang? Dewa Batu apa? Di depan Ben Shao, para dewa harus menundukkan kepala dan memandang kemuliaan Ben Shao. Suara guntur yang merajalela dan minuman keras bergema di seluruh dunia. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Qin Chen. Di dalam tubuhnya, kekuatan darah Raja Kegelapan diam-diam ditarik olehnya dan diam-diam diintegrasikan ke dalam tangannya yang besar. Menghadapi 10.000 bayangan batu, bayangan Dewa Batu itu baru saja meledak dengan kepalan tangan. Ledakan, raungan mengejutkan terdengar. Di bawah tinju Qin Chen, langit dan bumi yang layu dan berkembang serta rotasi tahun muncul. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kengerian tinju ini.
Mereka hanya melihat Qin Chen meledak dengan kepalan tangan, dan suara ledakan terdengar. Bayangan batu yang ditampilkan oleh Maha Guru Lin Yuan pecah berkeping-keping dalam sekejap, seolah-olah telah dihancurkan, terkoyak dan meledak dalam sekejap. Ledakan. Gerbang batu yang menjulang tinggi di dekat jurang meledak dalam sekejap, menghancurkan kehampaan. Apa? Gerbang batu Lin Yuan dari pemimpin sekte diterbangkan? Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana bocah ini bisa begitu kuat? Banyak orang ketakutan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan tidak bisa berdiri di atas kaki mereka. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.